Kadang sebuah cerita tidak perlu ledakan untuk membuat kita bertanya. Cukup satu angka yang terasa tidak wajar dan satu nama yang tiba-tiba menguasai peta. Sebuah fenomena seorang anak muda 20 tahun memimpin 41 dapur makanan bergizi di Sulawesi Selatan. Sementara aturan resmi bilang satu yayasan tidak boleh lebih dari 10. Tapi yang terjadi 41 dan semua orang diam. Bahkan pejabat yang berwenang menyebut mereka pahlawan. Kita tahu program sosial selalu membawa dua wajah. Wajah kemanusiaan dan wajah kekuasaan. Ketika dapur publik dikelola bukan oleh masyarakat, bukan oleh jaringan independen, tapi oleh satu keluarga tertentu, apalagi keluarga pejabat. Maka cerita ini bukan lagi soal gizi. Ini soal akses, ini soal pengaruh, dan ini soal bagaimana sistem yang seharusnya membagi peluang justru berkumpul di satu tangan. Dan mungkin disinilah letak keganjilannya. Dalam negara yang besar, sangat jarang sebuah anak muda bisa memegang kendali sebesar itu tanpa struktur yang menopangnya. Bukan salah orangnya, bukan salah usianya, tapi salah pertanyaan kita. Karena kita lebih sering bertanya bagaimana bisa daripada siapa yang mengizinkan. Sebelum kita menerima semua ini sebagai hal biasa, mari kita tarik nafas sebentar. Tanya, di mana transparansinya? Apa dasar izinnya? Siapa yang mengawasi? Dan kenapa aturan bisa dilanggar tanpa konsekuensi? Kalau program ini benar-benar untuk rakyat, maka rakyat berhak tahu. Dan pada akhirnya, ini bukan tentang 41 dapur, bukan tentang seorang anak muda. Ini tentang bagaimana kekuasaan bisa menyamar menjadi kebaikan. Ketika ada yang berani mempertanyakan, karena seringkali masalah bukan pada siapa yang memegang kendali, tapi pada siapa yang membiarkan kendali itu tidak diawasi.